Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh sahabat AWK dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kembali saya merasa sangat perlu untuk membuat video ini, karena memang ada suatu kejadian yang sangat-sangat luar biasa yang kalau sampai terjadi maka itu menurut saya di luar peri kemanusiaan dan sangat tidak berperi keadilan. Kejadian yang saya maksud adalah, saya bacakan saja, di salah satu media online di mana pemerintah berencana untuk memberikan suntikan dana dalam rangka untuk penyelamatan Jiwasraya sebesar 22 triliun rupiah lewat penyertaan modal negara atau PMN PT BPUI. Dan ini rencananya akan dilakukan tahun depan. Rencana penyuntikan dana kepada PT Jiwasraya ini tentu sangat tidak masuk di akal dan benar-benar tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, di mana dilakukan pada saat masyarakat kita, rakyat kita sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang kian hari justru makin meningkat, dan kian hari jumlah orang yang terpapar atau warga yang terpapar justru juga semakin melonjak. Karena apa yang terjadi di PT Jiwasraya tersebut adalah benar-benar merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Bahkan tersangkanya saat ini telah dan juga bahkan sedang menjalani proses hukum. Bahkan banyak ekonom-ekonom senior yang menyatakan bahwa PT Jiwasraya tersebut dalam tanda kutip itu dirampok oleh oknum-oknum tersebut. Dan dapat dibayangkan kerugian sebuah perusahaan negara atau perusahaan milik negara yang karena dirampok harus dibebankan kepada rakyat nantinya melalui tentunya pajak yang dibayarkan. Ini betul-betul sangat tidak adil dan sangat tidak manusiawi, dimana kita semua tahu bahwa saat ini rakyat sedang susah-susahnya. Karena itu saya minta kepada siapapun pengambil kebijakan agar memakai hati dan nurani dalam setiap pengambil kebijakan, terutama dalam mengelola uang rakyat. Sekali lagi, dalam mengelola uang rakyat. Ada yang menarik di sini, di mana kalau sampai Jiwasraya ini disuntikan atau dibantu untuk yang katanya dalam rangka penyelamatan tersebut, maka saya jadi teringat dengan kejadian Century Gate berapa waktu lalu. Dan ingat, negara dalam posisi krisis juga saat itu juga akhirnya harus merugi sekian triliun. Dan yang uniknya adalah Menteri Keuangannya pada saat itu sama dengan Menteri Keuangan yang saat ini. Karena itu saya mohon pada kesempatan yang baik ini agar jangan sampailah terulang kembali kejadian-kejadian seperti Century di masa lalu. Apalagi sekali lagi saya tekankan, saat ini masyarakat kita sedang sulit-sulitnya menghadapi pandemi COVID-19. Tentu sangat tidak manusiawi dan berperi kemanusiaan. Bayangkan, enak saja para perampok-perampok tersebut berpesta pora dan hanya sedikit yang dibawa ke proses hukum. Tapi kemudian rakyat jualah yang harus menanggung beban hutang-hutangnya. Tentunya melalui pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Dan saya sebagai salah satu pembayar pajak tentunya sangat-sangat tidak bisa menerima
keputusan pemerintah ini dan menolak dengan tegas uang pajak yang saya bayarkan kepada pemerintah, kepada negara, digunakan untuk hal-hal yang demikian ini. Karena itu, wahai pemerintah, sebagai penutup, saya sekali lagi meminta agar kiranya dalam menggunakan uang rakyat, gunakanlah hati nurani. Apalagi pada saat ini kita semua tahu rakyat kita dimanapun mereka berada sedang dalam kondisi yang sulit. Banyak di antara mereka bahkan yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan bahkan mungkin saat ini juga banyak yang terancam hidupnya. Karena itu saya minta sekali lagi agar fokuskan saja dulu penggunaan uang rakyat ini, uang negara ini untuk sebesar-besarnya dan semaksimal-maksimalnya menyelamatkan sebanyak-banyaknya masyarakat kita. Demikian pendapat dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.